Aku seneng banget bisa jalan sama kamu. Cantik banget sih kamu. Kamu juga ganteng, kamu juga harus belanjain aku. Itu kan Mawar. Mereka ke hotel. Kamu pernah bilang, kamu gak punya hubungan lain dengan laki-laki lain. Mas Hengki, Ternyata bener ya kamu. Dengan mata kepala aku sendiri aku lihat kamu ke hotel dengan laki-laki di bulan puasa. Emang keterlaluan kamu ya? aku bisa jelasin semuanya, dengerin aku dulu dong Mas. Kamu stop berlagak pura-pura baik di depan aku. Kedok kamu udah kebongkar, Mawar. Seharusnya aku dari awal tahu kalau kamu tuh licik, Mawar. Mas, tolong Mas, aku bisa jelasin semuanya Aku gak perlu penjelasan kamu lagi, Mawar. Gak akan masuk perangkap kamu lagi. Turun lu! Turun! Keluar gak? Aku akan menikah dengan Mawar. Kamu udah yakin sama pilihan kamu? Pernikahan itu ibadah yang paling lama. Jangan sampai kamu itu salah pilih. Bu, tenang aja. Aku itu udah bener-bener yakin, Bu. Karena emang gak ada perempuan lain, Bu, yang pengen aku nikahin selain Mawar. Fajar, jujur, kalau Bapak sih agak kurang setuju. Karena kamu mengenal Mawar itu kan belum lama. Kamu belum tahu tabiat seutuhnya Mawar itu seperti apa. Ingat, bobot, bibit, bebet. Dan lagi kamu itu kan lagi fokus dengan usaha bengkel kamu. Ini yang paling penting nih. Terlebih lagi kalau kamu menikah dengan Mawar, berarti kan kamu melangkahi kakak kamu Hengki. Oh, kalau masalah itu, Pak, tenang aja, Pak. Aku yakin kok, Bang Hengki pasti gak akan keberatan. Ya kan, Bang? Bener, aku gak bakal keberatan. Tapi, nah ada tapinya. Kamu harus pikirin matang-matang. Karena pernikahan itu bukan untuk dipermainkan. Iya, Ibu setuju itu. Oke? Selalu aja. Kenapa kalian semua selalu ngeraguin aku? Kenapa? Pak. Nah, mobilnya udah saya cek dan insya Allah mobilnya dalam kondisi prima. Ini kunci mobilnya, Pak. Oh ya, terima kasih banyak. Saya percaya Mas Hengki. Lagi pula saya sendiri juga sudah lama kan langganan rental mobilnya Mas Hengki. Makasih ya, Pak. Udah percaya dengan rental mobil saya. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya, mari Pak. Aku seneng banget bisa jalan sama kamu. Aku juga seneng kamu belanja. Makasih ya. Itu kan Mawar. Calon istrinya Fajar. Dengan siapa dia? Cantik banget sih kamu. Kamu juga ganteng, kamu juga harus belanjain aku. Jangan Mawar duain Fajar lagi. Kebetulan semuanya lagi pada ngumpul di sini. Aku mau ngomong sesuatu soal... Bang, tunggu. Abang tunggu dulu ya, biar aku dulu. Jadi, Bang, Pak, Bu, sebenarnya aku itu udah ngelamar Mawar. Kapan kamu ngelamar Mawar? Semalam, Bu. Fajar, dengerin abang dulu ya. Bang. Udah. Aku ngerti kok, abang, bapak sama ibu ini belum bisa nerima kan kalau aku mau nikah sama Mawar. Tapi setelah aku pikir-pikir ya ini kan hidup aku sendiri. Jadi aku berhak dong ngambil keputusan sendiri. Gini. Kalau kamu sudah yakin dengan pilihan dan keputusan kamu, ya sudah. Bapak sama Ibu setuju. Alhamdulillah. Kami sebagai orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik buat keluarga atau rumah tangga kamu nanti ke depan. Ya? Amin. Terima kasih ya, Pak. Terus kapan rencananya kamu mau menikah? Secepatnya, Bu. Hengki? Tadi kamu mau bilang apa? Ada berita katanya. Apa? Kayaknya aku nggak bisa ngasih tahu soal kecurigaan aku kalau Mawar menduakan Fajar. Lagi pula, aku belum punya bukti. Fajar pasti nggak akan percaya. Pak. Nggak ada, Pak. Lupa. Kok nggak jadi gimana?
makasih udah datang. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wah Bapak, makasih Pak. Pak. Makasih Pak. Iya Bu, makasih. Makasih Pak. Makasih. Amplopnya mana? Semoga dugaan aku soal Mawar yang mendua di belakang Fajar itu nggak benar. Aku berharap Mawar setia pada Fajar. Karena Fajar benar-benar mencintai Mawar. Bang. Makasih banyak Pak. Fajar, semoga keluarga kecil kamu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makasih ya Bang. Aku pakai dulu ya Bang ya, biasa buat bulan madu. Emang ini? Ya, wajar. Abang paling terbaik ya Bang. Abang paling terbaik. Bang, makasih banyak ya udah dipinjemin mobilnya. Apaan sih? Bulan madu doang. Ya udah kalau gitu, aku jalan dulu ya Bang. Udah, pakai aja dulu. Tolong jagain Bapak sama Ibu. Apa sih? Kayak mau kemana aja? Kan cuma mau bulan madu kan. Udah yuk berangkat. Hati-hati ya. Ingat, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Oke Bang, Assalamualaikum. Mulai malam ini, mari kita nikmatin malam bulan madu kita. Apaan sih kamu? Sakit tau? banget. Aku sakit tau? Yaudah, yuk. Awas, hati-hati, hati-hati. Halo sayang, sekarang aku on the way pulang mau ke villa. Iya sayang. Semua keperluan kamu udah aku beliin semuanya. Oke, sama-sama. Kamu tunggu aku di villa ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah Akbar. Kalau ada Fajar, pasti dia nih yang ngabisin. Berarti sebentar lagi kamu akan punya keponakan. Ini kue kesukaan dia nih. Sekarang kan sudah ada Mawar. Dia yang akan menggantikan menyiapkan cemilan buat Fajar. Ada telepon? Ya, saya sendiri, saya ibunya Fajar. Ada apa ya? Astagfirullahaladzim. Fajar! Fajar! Bu, ada apa bu? Fajar! Bu, ada apa bu? Telepon dari siapa, Bu? Polisi! Fajar kecelakaan! Astagfirullahaladzim. Fajar! Fajar bisa kecelakaan ini gimana ceritanya? Pak Mawar juga nggak tahu Pak. Mas Fajar cuma izin mau ke minimarket tapi nggak balik-balik makanya aku telepon polisi. Selamatin Fajar ya Roh. Ya Allah. Mas Fajar. Jar, kamu kenapa, Jar? Mas. Ya Allah, tolong. Kenapa? Mas, kamu kenapa, Mas? Gimana saja? Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Fajar, bertahan Fajar. Mas, tolong Mas, bantuin Mas. Kita bawa ke rumah sakit Mas. Enggak, Bang. Fajar, kamu masih kuat. Aku udah gak kuat. Bah, sebelum pergi, tolong kabulin permintaan aku. Apa permintaan kamu, Dek? Tolong nikahin Mawar. Enggak. Itu nggak mungkin terjadi, Dek. Itu nggak mungkin terjadi. Mawar itu istri kamu. Aku mohon, Bang. Aku gak tenang kalau
aku pergi selamanya. Mawar jadi milik orang lain. Kecuali Abang. Waktu aku udah gak lama lagi kabulin permintaanku. Abang janji, tapi kamu bertahan. Kita ke rumah sakit dulu, oke? Fajar. 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 Bangunlah. Bangun. Jangan tinggalin aku. Mas, bangun, Mas. Jar, bangun, Jar. Kamu jangan pergi, Jar. Jar. Berdasarkan TKP dan kondisi mobil korban, Gimana hasil penyelidikan kecelakaan adik saya, Pak? kami dapat menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan adalah kondisi mobil korban yang kurang firman. Maafin Abang Fajar, kamu kecelakaan saat membawa mobil Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hengki, duduk dulu sebentar. Ya Pak, ada apa? Bapak sama Ibu sengaja mengundang Mawar kemari untuk mendengar keputusan kamu mengenai amanat dari almarhum Fajar. Gimana? Tak kenapa sejak Fajar meninggal, perasaanku semakin gak enak ke Mawar. Dia kayak menyembunyikan sesuatu. Pak, Bu, aku pikir ini bukan saatnya waktu yang tepat untuk kita bahas ini. Mawar kan juga lagi menyelesaikan masa idahnya. Ya udah, Pak, Bu, aku masuk ke dalam dulu ya. Mawar, selagi kamu di sini, kamu ikut makan malam ya. Biar ibu siapin makan malamnya dulu. Oh ya Mawar, gimana pendapat kamu mengenai amanat yang diberikan Fajar ke Hengki? Kalau soal itu, jujur Mawar serahin semuanya sama Mas Hengki aja, Bu. Kalau memang Mas Hengki mau menikahi Mawar bersedia. Karena mau bagaimanapun itu adalah amanat dari Mas Fajar. Wah, menunya luar biasa ini. Luar biasa. Bapak mau ambil nasi ya. Ibu juga? Hengki mana Pak? Dia belum lapar katanya. Kita disuruh makan duluan aja. Yuk, makasih ya. Sama-sama. Kayaknya menggoda ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ini aku bawain makanan untuk buka puasa buat Mas Hengki. Tapi aku gak minta, Mawar. Cuma dari dulu aku tuh pengen banget bisa bikinin bekal untuk suami aku. Tapi sekarang udah gak mungkin karena Mas Fajar udah meninggal. Aku buatin untuk Mas Hengki aja ya. Mau dimakan atau dikasih ke orang yang penting diterima ya, Mas. Ya udah, aku terima ya makanannya. Alhamdulillah buat buka puasa. Sekali lagi, makasih ya. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang dulu ya, Mas. Alhamdulillah buat buka puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kan Mawar. Mawar? Mas, Mobil kamu kenapa? biasanya tuh kalau kayak gini langsung dibawa ke bengkelnya langganan Mas Fajar. Tiba-tiba mogok nggak bisa jalan. Ya udah, gini aja. Gimana kalau kamu aku anterin ke rumah? Nanti mobil kamu ada yang jemput untuk bawa ke bengkel. Boleh Mas. Safety belt. Itu Mawar.
Oh itu Mawar. Cabut Ben. Cabut. Ya Allah, perasaan apa ini? Apa aku sudah jatuh hati pada mantan adik iparku sendiri? Maaf mas. Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak sengaja. Aku benar-benar panik mas. Ya ampun, nggak mau luka mas. Gimana ya? Aku obatin ya. Aku obatin sekarang. Yaudah, kita ke mobil ya. Iya mas. Aku izin bersihin ya mas. Luka kamu nih. Oh. Maaf. Dikit lagi. Sakit nggak? Ya, agak pergi. Maaf. Udah bersih ya mas lukanya. Makasih Mawar ya. Aku dong mas yang harusnya makasih. Kamu udah nolongin aku loh. Aku benar-benar gak tahu kalau kamu gak nolongin aku, nasib aku bakal kayak gimana sih. Mawar, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Apa tuh mas? Sebenarnya sebelum kamu nikah dengan Fajar, aku sempat ngeliat kamu jalan dengan laki-laki yang lebih tua sama kamu. Kalian kelihatan mesra. Ada apa ya Mawar? Jadi kamu udah lihat itu ya mas? Jujur aku bingung sih harus cerita dari mana. Jadi dia adalah bos aku di tempat kerja aku dulu. Maksudnya gimana? Dan dia suka sama aku mas. Dia memanfaatkan aku dengan jabatannya dan powernya dia. Jadi bisa dibilang aku menikah sama Mas Fajar karena aku butuh perlindungan. Dia maksa aku buat ngikutin semua hal-hal yang dia suruh. Tapi sayang Mas Fajar udah pergi duluan ninggalin aku. Jadi sekarang aku udah gak punya tempat berlindung lagi. Gitu ceritanya. Ya Allah, dengan ilmu-Mu, aku mohon pilihan terbaik kepadamu. Engkau maha tahu segala hal yang baik dan buruk untukku. Berikan aku petunjuk-Mu ya Allah. Apa Mawar adalah jodoh yang sudah Engkau tetapkan untukku? Assalamualaikum. Ya buat kamu buka puasa. Makasih ya. Buat buka puasa ya. Makan. Pasti dong. Tapi kenapa saat aku merasa yakin untuk menikahi Mawar, hatiku ngerasa gelisah. Ada apa ini ya Rob? Makasih ya udah anterin aku ke kantor. Sama-sama ya. Aku bimbang. Makasih ya udah beliin aku tas sama sepatu. Iya, sama-sama. Berikanlah aku petunjuk-Mu ya Allah. Nih buat adiknya. Nih buat adiknya. Iya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih Om. Sehat ya. Ibu. Makasih banyak Mas Zaki. Iya Bu. Semoga rezekinya makin banyak. Amin ya Allah. Sehat ya. Mari Pak. Amin. Mawar. Mas, aku boleh kan ikut bagi-bagi di Jumat Berkah sama kamu? Bapak ibu-ibu sini. Adik-adik sini. Nah ini. Sama-sama. Jangan rebutan ya. Tenang bakalan kebagian semua. Aku. Boleh buatin ya. Makan Bu. Kasih ya. Iya. Iya. Silahkan. Iya, sama-sama. Amin. Iya. Kamu tahu aku di sini dari mana? Aku tahu dari Mas Fajar, Mas. Aku juga tahu kalau kamu sama Mas Fajar itu rutin selalu ngelakuin Jumat Berkah. Dan Mas Fajar juga sempat janji sama aku mau ngajakin aku Jumat Berkah bareng kamu. Tapi takdir berkata lain, dia udah keburu pergi. Dan sekarang aku cuma mau nempatin janji aku sama Mas Fajar aja. Semakin aku mengenal Mawar, dia ternyata punya hati yang mulia. Tapi kenapa hatiku masih meragukan kebaikan dia? Sekarang aku tahu kenapa Mas Fajar sama Mas juga suka banget berbagi berkah di tiap Jumat. Ternyata rasanya tuh happy gitu ya. Mas, boleh nggak ya? Nanti setiap kamu ikutan Jumat Berkah, aku ikut sama kamu. Aku nggak tahu kenapa setiap aku yakin mau menikahi Mawar, keraguan aku semakin besar ya Rob. Mas? Kenapa Mas? Aku mohon ya Allah, hilangkan rasa raguku. Karena
Karena aku sudah membulatkan keputusanku untuk memenuhi amanah terakhirnya Fajar. Mawar, ini soal amanah Fajar. Aku udah bisa ngambil keputusan. Aku pikir aku gak bisa menikah dengan adik iparku sendiri. Tapi aku rasa aku harus menjalankan amanah Fajar dengan menikahi kamu, Mawar. Ini kamu serius, Mas? Aku menikahi kamu, Mawar. Bukan cuma semata untuk menjalankan amanah Fajar. Tapi aku emang beneran suka sama kamu, Mawar. Kamu bersedia kan untuk menikah dengan aku? Alhamdulillah nak, kalian sekarang sudah menjadi pasangan suami istri. Dan kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Fajar pasti senang melihat di surga. Selamat ya. Bapak yakin kamu bisa jadi seorang imam dan suami yang baik buat Mawar. Terima kasih ya. Sudah melaksanakan amanat dari Fajar. Fajar pasti tersenyum melihat ini semua. Makasih ya. Iya, Pak. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada persoalan. Sabar, ya. Mawar, kalian sekarang sudah menjadi pasangan suami istri. Alhamdulillah. Terima kasih ya nak, kalian sudah menjalankan amanat dari Fajar. Doain ya. Semoga langgeng ya rumah tangga kamu ya. Jadi istri yang solehah ya. Selamat ya. Jadi istri yang solehah ya. Makasih ya Pak. Mas, Allah, rasanya aku masih gak percaya aku udah ada di ruangan ini sama mantan adik iparku sendiri yang sekarang resmi jadi istri aku. Mas, kita sholat malam berjamaah yuk. Masya Allah, Mawar malah mengajakku sholat lebih dulu. Dia benar-benar perempuan saleha. Yuk. Yuk. Kamu masak? Gak apa-apa sayang, tadi aku bangun, terus sholat malam, dan aku masak dikit-dikit. Ya ampun Mas, kamu kenapa gak bangunin aku sih? Aku tuh biarpun lagi gak puasa, tapi kan aku tetap bisa masakin kamu. Gak apa-apa sayang, ini aja aku udah makasih banget loh sama kamu, karena kamu lagi gak puasa, tapi tetap nemenin aku sahur. Itu kewajiban aku dong Mas. Mau apa lagi Mas? Ini? Ikan boleh? Aku sekalian mau ngomongin sesuatu, boleh gak? Apa tuh? Kalau misalnya kamu berhenti kerja, nggak apa-apa kan sayang? Ya maksud aku sekarang punya usaha rentalan yang maju dan aku rasa cukup kok untuk biaya nafkah kamu. Tapi Mas, Gimana sayang? jadi wanita karir adalah impian aku dari aku kecil banget. Aku tuh pengen kalau misalnya nanti aku sukses jadi wanita karir, aku bisa bantuin orang-orang yang susah, orang-orang yang kesulitan ekonominya. Makanya sampai sekarang biarpun aku udah menikah dan aku punya suami yang bertanggung jawab kayak kamu, aku masih tetap mau kerja. Masih boleh kan Mas aku kerja? Impian kamu sungguh mulia sayang. Aku bangga jadi suami kamu. Makasih ya Mas, kamu udah izinin aku tetap kerja. Jadi yuk, makan temannya aku sahur. Mereka ke hotel. Di mana ya mereka? Mawar. Mas Hengki, Ternyata bener ya kamu. Aku udah ngikutin kamu semenjak jalanan tadi, Mawar. Aku kecewa sama kamu. Kamu pernah bilang, kamu gak punya hubungan lain dengan laki-laki lain. Tapi nyatanya apa? Dengan mata kepala aku sendiri aku lihat kamu ke hotel dengan laki-laki di bulan puasa. Emang keterlaluan kamu ya? aku bisa jelasin semuanya, dengerin aku dulu dong Mas.
orang itu kayak gak asing ya. Tapi aku nggak inget pernah lihat dia di mana ya. Mas, kamu lihat sendiri kan? Aku benar-benar kerja, aku meeting di sini, Mas. Malah kamu ngomongin aku yang enggak depan teman-teman aku. Aku minta maaf, aku udah salah paham sama kamu. Kita lanjut ngomongin di rumah aja. Mendingan sekarang kamu pulang karena aku masih harus meeting lagi. Saya minta maaf ya dengan kelakuan saya. Assalamualaikum. Malam. Mawar. Aku tahu kamu masih marah sama aku kan? Aku ngerti sayang. Emang aku salah dalam bertindak tadi. Please, maafin aku ya. Mas, itu benar-benar ya? Penyesalan kamu tuh telat tau gak, Mas? Aku udah terlanjur malu, Mas. Kamu jelek-jelekin aku depan teman-teman kantor aku. Sebagai istri kamu, aku tuh udah menjaga marwah aku dengan baik, tau? Iya sayang, aku paham. Aku ngerti kamu udah jaga marwah kamu buat aku. Tapi please, maafin aku. Untuk ngembaliin mood kamu, gimana kalau kita dinner? Kamu mau ya? Ya udah. Makasih ya sayang ya. Ya udah kalau itu, aku siap-siap dulu. Ya? Ini ntar kita dinernya mau kemana sih? Kamu lihat aja ya. Jadi penasaran deh. Nanti kamu bakal tahu sendiri kok. Stop! Berhenti! Di situ ada apa, Mas? Kayaknya mereka begal. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu jangan turun mobil, oke? Gimana? Kamu tenang aja. Enggak. Jangan. Gak apa-apa, biar aku hadapin mereka, oke? Turun lu! Mas, kamu jangan macam-macam ya. Udah, kamu di sini aja. Turun! Keluar nggak? Mas, hati-hati, Mas. Mas, tunggu dulu mas. Ini ada apa ya? Kamu! Pak, Bapak nggak apa-apa, Pak? Enggak, saya nggak apa-apa. Lain kali, Pak. Hati-hati, Pak. Soalnya di sini tuh rawan begal. Sekarang kamu jangan banyak gerak dulu. Habis aku kempes, kamu harus istirahat. Sayang, kayaknya aku nggak bisa istirahat deh. Aku harus ke rental sekarang, karena emang ada yang harus aku urus. Jangan dulu dong, lihat nih kondisi kamu kayak gini. Udah, kamu diem aja di rumah ya. Nanti kamu yang ada kecapean, Mas. Kamu kan lagi sakit. Aku kayaknya beruntung bang, punya istri perhatian kayak kamu. Sayang, makasih ya. Mas, aku juga merasa beruntung banget punya suami kayak kamu. Baik, setia. Pokoknya nih abis aku bersihin luka-luka kamu. Maaf. Nanti aku bikinin kamu dinner ya. Sayang, kamu nyiapin aku buat sahur aja ya? Enggak. Udah, kamu makan aja yang benar, terus minum obat. Nanti kalau kamu udah sehat, baru kamu puasa lagi, ya. Udah, sekarang udah aku bersihin, kamu istirahat di kamar. Yuk. Sakit banget. Pelan-pelan. Setengah satu. Ya, tapi tetap aja, Mas. Cemburu kamu tuh sampai hampir ngilangin nyawa orang, tau nggak? Ya, cuman ada hikmahnya sih. Itu kan suara Mawar. Kita jadi punya banyak waktu buat bareng-bareng. Telepon dengan siapa dia malam-malam kayak gini? Kalau gitu sampai ketemu besok ya, Mas. Iya. Ya udah. Bye. Mas Hengki, kamu udah bangun kamu? Ya aku bangun terus kamu ada di sebelah. Yaudah kita tidur lagi. Tunggu. Tadi aku dengar kamu bilang cemburu dan nyawa seseorang. Cemburu? Nyawa orang? Maksudnya apa ya? Kayaknya kamu salah dengar deh, Mas. Itu yang nelfon siapa? Aku nggak ngomong kayak gitu sama sekali. Temen kantor aku. Biasalah dia lagi curhat kerjaan, dia pusing segala macem, ya udah. Cuma itu doang kok. Mas, kondisi kamu tuh belum sehat 100% tau nggak? Mendingan sekarang kita istirahat ya, kita tidur lagi. Yuk, ayo Mas. Sayang?
ampun mas. Jadi ini kamu buru-buru banget ke kantor? Aku minta maaf banget ya tadi aku nggak buatin kamu sahur. Nggak apa-apa sayang. Iya aku harus meeting penting banget dan aku harus berangkat sekarang mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Di rental ada masalah? Maaf Pak, saya pemilik rentalan mobil ini. Kalau nggak siap usaha, mendingan nggak usah. Daripada kalian merugikan pelanggan. Mobil yang saya sewa di sini mogok. Pak, maaf atas ketidaknyamanannya. Atau begitu saya nggak akan sewa di sini mas. Istri anak saya terlantar. Tapi setahu saya Pak, mobil-mobil yang saya rentalkan ini dalam kondisi prima dan kita selalu servis rutin kok. Pokoknya, saya minta ganti rugi. Saya nggak mau tahu ya mas. Udah Pak, baik. Selesai prosedur, kita bakal balikin duit Bapak. Udah tolong ya, diurus bapaknya. Halo? Apa? Kecelakaan? Oke, baik. Saya bakal ke rumah sakit sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kok kamu nggak bilang aku sih ke rental? Iya, tadi aku mendadak ditelepon dan harus buru-buru ke rentalan karena ada masalah di sana. Masalah apa? Tadi ada penyewa yang komplain. Katanya dia bilang mobilnya mogok. Sampai malam gini? Karena ada penyewa yang kecelakaan. Terus aku lanjut ke rumah sakit. Aku harus gantiin biaya rumah sakitnya. Dia bilang remnya belum. Sama aku juga tadi di kantor capek banget. Banyak banget pekerjaan harus aku kerjain. Mau ngantuk sekarang. Tidur dulu ya mas. Wah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah hamba dari segala yang tidak baik ya Rabb. Hamba bermohon sekali padamu. Lindungilah hamba dari yang hamba tidak ketahui dan dari yang hamba ketahui ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Iya, silakan dulu. Makasih ya Pak. Lu juga selalu melindungi Bapak. Silakan dulu. Silakan Mas. Silakan. Sama-sama Pak. Iya, sama-sama Bu. Alhamdulillah. Kotak apa ya? Pengirimnya nggak ada. Apa ini kotaknya Mawar? Apa yang kamu alami bukan sebuah kebetulan, tapi unsur kesengajaan. Siapa yang ngirim ini? Dan ini maksudnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang dari tadi? Ya, aku udah pulang dari sore tadi. Bawain kamu kue buat kamu. Lengket banget badan aku. Gerah. Udah aku mandi dulu ya mas. Tuh, airnya mati. Mas! Mas! Mas tolong dong, Mas! 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 Ini kenapa ya, Mas? Mas! Air mati tuh sabunnya juga mati sih, Mas! Kok ada di sini? Sayang, dengerin. Ini aku. Sayang, ini aku. Kamu kenapa sih, sayang? Mas. Apa, sayang? Kamu ada apa? Aku habis mimpi buruk aja. Iya. Tadi, aku temuin kamu pingsan di toilet. Jadi aku angkat kamu ke sini. Aku nggak apa-apa, Mas. Mungkin aku kecapean aja. Makanya, kalau kamu kerja,
Jangan capek-capek banget, sayang. Ingat istirahat, oke? Kamu istirahat lagi. Iya. Yaudah. Sebaiknya aku nggak ngasih tahu Mas Hengki kalau aku diganggu sama arwahnya Mas Fajar. Ya ampun. Kamu kenapa sih kaget kayak gitu? Nggak, aku cuma lagi pusing mikirin kerjaan aja, terus tiba-tiba kamu ngagetin aku. Ya udah, ini sekarang aku mau ke rental mobil. Kamu selain aku antar ya? Oh, nggak usah Mas, aku nanti naik taksi. Lagi itu juga searah kan? Aku kan udah lama nggak nganter kamu ke kantor. Yaudah yuk. Kenapa sih? Nggak ada apa-apa kok di belakang. Dari semalam ya aku perhatiin kamu. Kamu sering banget kaget sendiri kayak gini. Nggak apa-apa Mas. Kamu baik-baik aja kan? Mungkin ini kayak bayang-bayang aku aja. Ya udah. Sebelum ke kantor, kamu masih ada waktu nggak? Masih? Emangnya kenapa Mas? Aku mau bawa kamu ke satu tempat. Gimana? Emangnya kemana? Nanti kamu bakal tahu sendiri kok. Boleh aja sih Mas. Kita jalan? Ya. Aku mau ngambil sesuatu dulu di dalam. Kamu tunggu di sini ya. Aneh banget sih dia ngajak-ngajak aku sini. Ngapain coba? Halo. Aku dibawa ke bengkel Mas Fajar, Mas. Aku mau kamu datang ke sini sekarang juga. Iya, soalnya sikap dia beda banget, Mas. Aku rasa ada yang aneh, ada yang nggak beres. Mas, kamu udah selesai ngambil barangnya? Harusnya aku yang tanya sama kamu. Udah, kamu telepon laki-laki itu. Mas, aku angkat telepon dari orang kantor loh. Udah lah, nggak usah ngelak lagi, Mawar. Aku tahu semua kebusukan kamu. Jadi stop berlaga muka dua. Mas, kamu tuh ngomong apa sih? Kamu ngomong yang enggak tentang aku deh. Udahlah, aku capek tau nggak dengan drama kamu itu. Kamu nikah sama aku dan Fajar untuk menutupi kan kalau kamu menjadi kekasih gelapnya si Doni orang kaya itu. Tahu dari mana kamu, Mas? Tahu dari mana? Nomor siapa ya? Kok nggak nyimpan? Kamu pasti penasaran. Maksudnya? Siapa yang meneror kamu selama ini? Kamu bisa datang ke alamat yang akan saya kasih nanti. Dan kamu akan tahu semuanya. Kok kayak nggak asing mukanya ya? Siapa Anda? Berarti benar. Aku pernah bertemu mereka di jalanan. Mawar, gak salah lagi. Aku bertemu mereka di kamar hotel. Tapi dengan teman-teman kerjanya. Apaan sih, Mas? Mawar, kamu stop berlaga pura-pura baik di depan aku. Kedok kamu udah kebongkar, Mawar. Kenapa? Kamu gak nyangka aku tahu semuanya. Harusnya aku dari awal tahu kalau kamu tuh licik, Mawar. Aku bisa jelasin. Mas, tolong Mas, aku bisa jelasin semuanya. Aku gak perlu penjelasan kamu lagi, Mawar. Dan aku gak akan masuk perangkap kamu lagi. Gimana? Seru? Kamu diteror? Enak? Seru kan? Jadi selama ini kamu tahu aku diteror? Jelas aku tahu siapa yang udah neror kamu. Arumi. Pasti ini perbuatan Arumi. Aku sengaja mengundang kamu ke sini karena aku mau minta tolong sama kamu untuk membalaskan dendam saya pada mereka. Kenapa saya harus membantu Anda? Karena kamu juga korban dari kelicikan mereka. Sama seperti saya. Harusnya kamu sadar
kalau kamu tuh dimanfaati oleh mereka untuk menutupi semua perbuatan kotor mereka. Terus bagaimana dengan Fajar? Fajar terlebih dahulu dimanfaatkan oleh Mawar. Kisahnya Fajar harus meninggal. Apa selama ini kamu gak curiga? Tiba-tiba Fajar meninggal kecelakaan. Harusnya dari awal aku sadari Fajar. Perempuan yang dia cintai mati-matian, tega menghabisi nyawanya. Nyawa Fajar terlalu berharga. Demi jiwa dia yang tenang di sana, aku teror kamu. Jadi selama ini kamu yang nyamar jadi arwahnya Mas Fajar? Iya. Kenapa? Takut kamu? Sampai pingsan? Ah! Percuma kali Mas, karena kali itu terlalu kuat buat kamu lawan. Sama kayak kita berdua. Gak akan pernah bisa kamu lawan. Dasar licik kalian. Loh, kok licik? Iya namanya strategi kali. Dan sayangnya, strategi kamu sama Arumi itu gagal. Karena kalian gak sepinter kita. Dan pasti kamu mau tahu kan? Tentang kematian adik kamu? Aku akan kasih tahu gimana ceritanya. Malu lihat orang, Ma. Papa sadar gak sih, Pak? Kalau dia ini cuma manfaatin uang Papa doang. Berani-beraninya kamu merebut suami saya. Dia ini cuma buat kebutuhan dia aja, Pak. Papa tuh orangnya sadar. Kamu gak ngehargain pernikahan kita. Nih kamu. Sini. Sini. Malu lihat orang, Ma. Awas ya kamu. Kamu harus ninggalin suami saya. Kalau enggak, aku gak akan segan-segan ngelenyapin kamu. Iya Mbak. Saya akan ninggalin suami Mbak. Permisi. Akhir-akhir ini aku sibuk banget sama keluarga aku. Untuk itu kamu gak usah khawatir ya. Ya nggak apa-apa, aku ngerti kok. Anak sama istri aku udah percaya kalau kita gak ada hubungan apa-apa. Aku punya rencana kalau aku harus menikah dengan laki-laki lain, tapi kita tetap berhubungan kok. Dengerin ya. Kalau itu aku gak setuju. Aku gak mau kalau sampai kamu disentuh sama laki-laki lain. Tapi kita nggak punya cara lain, cuman ini caranya. Makanya kamu udah dicalon. Sayang, kamu ngapain sih kesini? Kalau tahu di mana? Untung Mas Fajar lagi mandi. Aku gak bisa ngebayangin kalau kamu masih bersemangat di dalam sama dia. Aku kan lakuin ini semua demi hubungan kita. Sayang, kamu dengerin aku ya. Sekarang semua orang udah percaya kalau kamu menikah sama Fajar. Jadi Fajar udah gak kita perluin lagi, ya kan? Beneran bingung ya sama hubungan kita. Masih kita gini terus. Terus nanti lama-lama istri kamu makin curiga. Yang jelas, sampai kapanpun aku bener-bener gak mau kehilangan kamu. Aku juga gak mau lah, Mas. Kita sama-sama terus ya. Kan, Mas, khawatir istri kamu yang udah curiga sama aku, Mas. Saya yakin kecelakaan yang terjadi sama Fajar ada hubungannya sama kamu. Gimana nih? Kita harus cari jalan keluarnya. Satu-satunya cara itu cuma aku menikah dengan Mas Hengki, kakaknya Mas Fajar. Biar istri kamu gak curiga lagi. Kalian yang udah menghilangkan nyawa adikku satu-satunya. Kalian benar-benar jahat. Jahat? Aku gak jahat. Itu salahnya sendiri. Masih untung aku bunuh dia. Jadi dia gak perlu jadi suami aku dan ngerasain hal yang gak enak. Terlarang. Kamu kan? Kamu yang udah menjadi dalang di balik semua musibah yang aku hadapin. Kamu yang udah menyabotase rentalku. Iya kan? Sayangnya saya harus bilang kalau semua itu benar. Bahkan harusnya nasib kamu sama seperti adik kamu. Tapi karena Mawar melarang, itu gak terjadi. Ya aku gak mau lah bikin orang lain curiga. Masa aku nikah 2 kali, dua-duanya suaminya meninggal. Aku pengen Mas Hengki tetap ada di sini. Makanya, kalau kita nggak bisa lenyapin kamu selamat, kita akan menjadikan kamu kapan selamanya. Nggak akan semudah itu kalian menyekap saya di sini. Dan saya punya kejutan buat kalian. Maksud kamu apa? Yang gerak dan tetap di tempat. Kalian hadapi kenyataan kalian. Mendekam di penjara selamanya. Pak, buka ikatannya. Cindy, kamu kenapa ada di sini? Sepandai-pandainya kalian menutupi rapat-rapat hubungan kalian.
Akhirnya ketahuan juga kan? Jadi kamu kerja sama Cindy? Iya. Kamu pikir selama ini Mama? Akulah selama ini yang bekerja sama Mas Hengki. Bukti kejahatan kalian sudah terdengar dengan pihak kepolisian. Aku sudah menelpon Cindy sejak tadi siang pada saat dia di kantor polisi. Dan polisi sudah mendengarkan semua kejahatan kalian. Pak, tangkap sekarang Pak. Baik. Sini Pak, sampai Papa sini. Aku tuh udah kasih kesempatan Bapak tuh 2 kali Pak. Papa nggak ada maksud buat nyakitin kamu sama Mama. Maafin Papa sini. Silakan Bapak tanggung semua perbuatan Bapak sendiri. Silakan Pak, bawa sekarang juga. Sini. Mari Bu. Terima kasih ya Mas Hengki. Kamu sudah mau kerja sama aku. Aku juga ngerasa aku harus ngelakuin ini. Karena mereka sudah membunuh adik kandung saya. Dan mereka harus bertanggung jawab atas kematian adik saya. Saya terima nikah dan kawinnya Cindy Kartika binti Doni dengan mas kawin yang tersebut. Sekarang kalian resmi menjadi pasangan suami istri yang sah. Semoga kalian bahagia, langgeng, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di balik petaka yang menimpa aku dan adikku Fajar, ternyata ada hikmah di dalamnya. Sekarang aku menemukan cinta sejatiku, cinta yang tulus tanpa penuh drama. Semoga Fajar tenang di sana dan ikut bahagia dengan pernikahanku.